Pengertian orientasi PNS. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, yang dimaksud dengan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil atau Latsar CPNS adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Peraturan pelatihan dasar CPNS dibuat bertujuan untuk memberikan landasan dari Diklat CPNS, yaitu mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi. Tujuan ini tertera pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021, yaitu kompetensi diukur berdasarkan kemampuan menunjukkan sikap serta perilaku bela negara, lalu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas serta jabatannya dengan mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Diklat Prajabatan terdiri dari 1. Diklat Prajabatan golongan 1 untuk menjadi PNS golongan 1. Lalu yang kedua, Diklat Prajabatan golongan 2 untuk menjadi PNS golongan 2. Ketiga, Diklat Prajabatan golongan 3 untuk menjadi PNS golongan 3. CPNS wajib diikutsertakan dalam kegiatan prajabatan selambat-lambatnya selama 2 tahun setelah pengangkatan sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti Diklat dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS. Di samping itu, terdapat pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar dapat melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan Diklat SAR PNS. Yang pertama, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang pelatihan dasar CPNS. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nomor 4, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang pedoman akreditasi lembaga diklat pemerintah. Lalu yang kelima, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 dan golongan 3. Nomor 6, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir, nomor 7, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah. Tujuan Diklat SAR PNS. Tujuan Diklat SAR CPNS yang dinyatakan dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi serta kompetensi yang dikembangkan dalam pelatihan dasar CPNS merupakan kompetensi pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan kemampuan. Pertama, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ketiga, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat, menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas. Manfaat Diklat SAR CPNS. Menurut Siagian, manfaat diklat terbagi menjadi 2. Pertama, bagi perusahaan atau instansi, peningkatan produktivitas kinerja organisasi antara lain tidak terjadi pemborosan karena kecermatannya dalam melaksanakan tugas, tumbuhnya rasa kerjasama antara berbagai satuan kerja, mampu meningkatkan tekad dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh. Kedua, adanya pendelegasian wewenang.
sehingga terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa, baik secara teknik maupun intelektual, saling menghargai, dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Ketiga, proses pengambilan keputusan lebih cepat karena melibatkan seluruh pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar perintah dari manajer. Keempat, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial partisipatif. Kelima, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Dan yang keenam adalah penyelesaian konflik secara fungsional. Manfaat yang kedua yaitu bagi para pegawai. Pertama, membantu pegawai membuat keputusan lebih baik. Kedua, terjadi internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasi. Ketiga, adanya dorongan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Kelima, semakin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. Dan yang keenam adalah mengurangi ketakutan dalam mengemban tugas baru di masa yang akan datang. Kurikulum yang diberlakukan pada masa pandemi menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020, yaitu proses pengalihan pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kedaruratan, pembelajaran klasikal perlu didorong berubah menjadi pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi IT. Pemanfaatan IT atau aplikasi pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan bahan pembelajaran termasuk strategi penyampaiannya untuk setiap mata pelatihan. Pembelajaran jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi e-learning atau aplikasi video conference yang dapat diunduh secara gratis. Adapun aplikasi yang dimaksud diantaranya adalah Skype, Zoom, Connect with Control, Google Meet, dan lain sebagainya. Lembaga penyelenggara pelatihan dapat memperkaya materi dan bahan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai bahan ajar atau referensi lain yang relevan. Dalam kondisi darurat, pelaksanaan kewajiban fasilitator, coach, mentor, penguji, dan peserta dalam pembelajaran jarak jauh dapat disesuaikan dengan keadaan, namun tetap mengacu pada kurikulum dan jumlah jam pembelajaran mata pelatihan yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Pemberian hak fasilitator dan coach, mentor, penguji dalam pembelajaran jarak jauh dapat dikonversikan setara dengan hak dalam penyelenggaraan pembelajaran secara reguler atau normal. Penyelenggaraan Diklasar CPNS menurut Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021. Pasal 7 menyebutkan ada dua bentuk pelatihan yang dilaksanakan. Pertama adalah klasikal, kedua adalah blended learning. Klasikal adalah bentuk pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka, sedangkan blended learning adalah pelatihan yang dilaksanakan dengan tatap muka ditambah dengan media e-learning. Blended learning memiliki tiga bentuk. Pertama adalah pelatihan mandiri, kedua adalah distance learning, dan yang ketiga adalah pembelajaran klasikal di tempat penyelenggaraan Latsar CPNS. Pasal 14 memuat tentang struktur kurikulum pelatihan dasar CPNS yang terdiri atas 1. Agenda sikap perilaku bela negara, kedua, agenda nilai-nilai dasar PNS, ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan yang keempat adalah agenda habituasi. Pasal 15 ayat 1 memuat tentang kurikulum pembentukan karakter yang meliputi 1. Pelatihan klasikal, kedua, blended learning. Pasal 16 memuat tentang struktur kurikulum, menekankan pada praktik pengembangan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan yang meliputi 1. Agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif, kedua adalah agenda untuk memenuhi kompetensi teknis substantif. Kode etik PNS. Setelah mengikuti orientasi tersebut, diharapkan PNS dapat menerapkan kode etik dan kode perilaku yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan,
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN dan menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, output yang dihasilkan dari kegiatan Diklat SAR PNS ini yaitu dengan adanya Diklat PNS yang dilakukan secara terintegrasi ini diharapkan dapat mengembangkan kompetensi PNS yang diaktualisasikan dalam menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Diklat ini juga diharapkan dapat mewujudkan pegawai negeri sipil yang berkompetensi sesuai dengan persyaratan pengangkatan untuk menjadi PNS.